selamat datang di channel MGB Garden. Nah teman-teman, banyak sekali komen di video-video saya yang menanyakan dan mengabarkan bahwa mallnya meledak. Saya juga pernah mengalaminya teman-teman. Mall saya tiba-tiba boom kayak gitu, tapi alhamdulillah meledaknya nggak terlalu parah ya, cuman membuat kaget aja, nggak yang sampai melukai gitu. Beberapa teman sampai ada yang cerita kalau sampai tangannya terluka atau mengenai bagian tubuh yang lainnya karena tutup botolnya ini lepas gitu. Bahkan ada yang cerita sampai botolnya pun ikut meledak teman-teman. Nah, kira-kira kenapa ya kok mall yang kita bikin itu meledak? Ada yang tahu nggak? Nah teman-teman, proses pembuatan mall ini adalah proses memperbanyak mikroorganisme lokal ya. Seperti yang saya bahas di video yang pertama, teman-teman yang belum nonton, tonton dulu video yang pertama, didengarkan semuanya, ada teori-teorinya di situ ya, jangan di skip. Walaupun agak membosankan, walaupun banyak yang males mendengarkannya, tapi insya Allah isinya itu sangat bermanfaat banget ya teman-teman untuk praktek mall ya. Di video itu juga sudah saya sebutkan bahwa harus sering dibuka tutup botolnya biar tidak meledak, tapi tetap aja kalau di skip pastinya tidak mendapatkan informasi itu ya. Nah, kembali lagi ke proses memperbanyak mikroorganisme lokal itu tadi ya. Ada 3 bahan utama yang diperlukan dalam proses pembuatan mall, yaitu sumber karbohidrat, sumber glukosa, dan juga sumber mikroba teman-teman. Nah, sumber mikrobanya ini adalah berasal dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Misalnya saja buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, nasi basi, terus terasi, kepala udang, kepala ikan ya, keong, itu bisa digunakan sebagai sumber mikroorganismenya. Juga urin kelinci, urin sapi, urin kambing itu juga bisa teman-teman ya. Selengkapnya ada di video yang pertama. Lalu yang kedua adalah sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat itu bisa menggunakan nasi basi itu ya, nasi mengandung karbohidrat, atau kalau mungkin kulit buah-buahan itu juga bisa ya, walaupun mengandung sedikit karbohidrat tapi itu bisa digunakan ya, kulit-kulit buah itu. Dan juga sumber glukosa bisa berasal dari gula, segala macam gula bisa digunakan ya teman-teman. Molase atau tetes tebu itu bisa, air kelapa itu juga bagus banget, air tebu itu juga bisa. Bahkan ada yang menggunakan madu. Kalau saya kok eman-eman ya menggunakan madu, kan sayang banget. Tapi mungkin kalau madunya kadaluarsa dipakai ya mungkin bisa juga ya, karena madu itu juga mengandung glukosa. Oke teman-teman, kembali lagi ke proses memperbanyak mikroba itu tadi. Proses itu menghasilkan gas teman-teman, dan semakin aktif larutan kita, larutan mol kita, maka gas yang dihasilkan itu juga semakin banyak ya. Biasanya ada di hari-hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau larutannya aktif banget, dia akan menghasilkan banyak gas, dan gas itu perlu dirilis atau dibuka ya. Maka disarankan jangan memakai botol kayak gini nih, botol kaca, jangan, karena botol kaca itu tidak bisa memuai ya. Kalau tekanan gasnya tinggi, dia bisa pecah, bisa meledak, dan bahaya banget sebenarnya memakai botol kaca seperti ini. Kalau punya saya ini karena dia sudah tidak aktif ya teman-teman. Nah, kalau baiknya menggunakan botol plastik seperti ini ya, agar bisa memuai. Botol soda itu lebih bagus karena botol soda itu memang didesain untuk menahan gas ya. Ini namanya juga soda, jadi dia bertekanan gitu teman-teman. Nah, ketika masa aktifnya itu tadi kan menghasilkan gas ya. Nanti lama-lama gasnya itu akan berkurang teman-teman. Nanti gasnya lama-lama akan habis atau semakin sedikit gas yang dihasilkan. Jadi ada masa-masa genting itu tolong diperhatikan banget ya untuk telaten membuka dan menutup ya. Nah, banyak juga yang bertanya, kalau begitu gimana kalau tutup botolnya dibuka aja biar kita tidak perlu membuka dan menutup. Nah teman-teman, permasalahannya adalah fermentasi yang kita lakukan ini adalah fermentasi anaerob, artinya dia tidak membutuhkan oksigen. Jadi oksigennya tidak bisa masuk ya, jadi kita tutup rapat teman-teman. Nah selain itu, ditutup rapat itu gunanya apa? Untuk mencegah kontaminasi teman-teman. Jadi pernah nggak teman-teman bikin mall yang dia terbuka gitu, lalu didatangi oleh serangga, semut, bahkan ada yang cerita mallnya itu didatangin serangga, serangganya bertelur jadi belatung gitu. Nah, kita nggak ingin itu ya, karena dalam proses pembuatan mall yang seharusnya tidak ada kontaminasi seperti itu. Juga dari jamur, biasanya ada lapisan hitam di atasnya
ya kayak lapisan lumut. Nah, itu juga tidak kita harapkan kehadirannya. Biasanya itu kurang rapat ya teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya kenapa kita harus menutup rapat dari mall kita. Nah, gimana kalau kita membuat mall dalam skala yang besar, misalnya dengan menggunakan drum atau dengan menggunakan ember yang besar? Nah, saran dari saya, sebelum kita tutup embernya, pakaikan tutup plastik, kresek atau apa gitu ya. Lalu kita ikat dan setelah itu baru ditutup dengan tutup ember itu ya, biar lebih rapat. Selain itu, ada juga satu solusinya yang cukup mudah. Kalau yang tidak punya banyak waktu gitu ya, atau yang sibuk gitu, atau yang mungkin ditinggal pergi kemana gitu kan, nggak ada waktu buat buka tutup ditutup mall ini, bisa teman-teman. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, caranya adalah dengan kita memodifikasi dari botol yang kita gunakan atau wadah yang kita gunakan. Kita nggak harus pakai botol teman-teman, bisa juga memakai ember, memakai drum, memakai apapun itu yang bisa tertutup rapat ya. Seperti apa cara memodifikasinya? Ayo kita langsung saja. Di sini saya sudah punya ini adalah selang. Teman-teman bisa memakai selang apa aja ya yang ada di rumah ya. Kalau bisa yang kecil disesuaikan dengan botolnya ya, dengan tutup botolnya ya. Ada gunting, ada solder. Ini solder yang udah saya panaskan, dan juga ada lem. Kita akan membuat lubang pada tutup botol ini dengan menggunakan solder sebesar selangnya ya teman-teman. Jadi kita perhatikan dan kita hati-hati. Oke, langsung aja. Ini ya teman-teman. Udah, biar dia tidak bergeser kemana-mana, dan kita pastikan antara selang dan tutup botol ini tidak ada udara yang bisa keluar atau gas yang bisa keluar. Kita pakaikan lem tembak di sekelilingnya ya teman-teman. Agak banyakan dikit nggak apa-apa. Oke, sementara kita tunggu dia mengering, baliknya juga lah biar mantap, biar bener-bener mantap dia fit, tidak bergerak. Oke, seperti ini ya teman-teman. Penampakan tutup botolnya seperti ini ya. Oke, kita tunggu dia kering. Sementara itu kita akan membuat moldnya. Bahan-bahan yang diperlukan: sampah-sampah dapur, kulit pisang, ini ada kulit kentang, bonggol sawi, ini kulit apa ini? Paya, tomat busuk, dan segala macamnya. Ini saya akan menggunakan setengah kilo dari sampah dapur. Udah ya teman-teman, 500 gram. Langsung aja kita cacah-cacah. Nah, makin kecil mencacahnya makin baik, karena kita akan menggunakan botol ya. Mencacah ini juga untuk memudahkan masuk ke dalam botol. Oke teman-teman, ini sudah saya cacah seperti ini. Lalu langsung aja kita masukkan ke dalam botolnya. Nah teman-teman, ini sudah kita masukkan. Ini saya menggunakan botol yang kapasitasnya 2 liter ya. Lalu yang selanjutnya, setengah liter air cucian beras. Ini nggak harus menggunakan air yang baru teman-teman. Saya juga biasanya mengumpulkan air cucian beras beberapa hari baru saya gunakan. Bisa digunakan untuk menyiram tanaman, dan juga bisa digunakan untuk membuat mold. Tapi ingat, kalau untuk menyiram tanaman, encerkan air cucian beras ini ya, jangan pekat kayak gini. Kalau enggak, tanaman-tanaman tertentu, misalnya tanaman yang masih baby, itu bisa mati teman-teman. Dia memang berguna, seperti pupuk pun juga berguna bagi tanaman. Tapi kalau dosisnya berlebihan, itu ya bisa malah membunuh, bukannya malah menyehatkan ya. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita masukkan terasi ya, terasi ABC. Kita remes-remes ya, biar dia mudah larut. Aromanya ya ampun sedap. Nah, terasi ini sebagai sumber mikroorganismenya ya. Nah, pengalaman saya membuat mold, kalau dicampur terasi itu jos banget teman-teman. Gas yang dihasilkan juga lebih besar. Sekarang kita takar sumber glukosanya atau gulanya. Saya akan menggunakan setengah cup. Bisa menggunakan gula apa aja ya teman-teman. Gula pasir, gula jawa, gula aren, setara dengan 105 gram ya. 100 gram juga boleh lah. Kita campur, lalu kita aduk-aduk ya teman-teman, hingga gulanya larut kayak gini. Nah teman-teman, banyak yang bertanya, kok punya saya setelah fermentasi beberapa hari baunya nggak enak yang pakai terasi. Iya memang bener, kalau pakai terasi baunya akan kurang sedap.
Tapi kalau dia udah jadi, udah didiamkan lebih lama lagi, dia baunya nggak ada. Seperti punya saya yang pakai terasi itu, setelah saya fermentasikan lebih lama lagi, kira-kira 1 bulan gitu, bau terasinya itu hilang dan berganti dengan bau tape aja teman-teman. Wangi. Oke, langsung aja kita masukkan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita tambahin air cucian berasnya lagi ya. Ini setengah liter. Mau dicampur dulu boleh, dikocok-kocok dulu ya. Lalu kita tutup dengan tutup yang tadi. Sudah kering nih tutupnya teman-teman. Dan kita siapkan botol atau gelas atau apapun, wadah di sampingnya. Kita potong dulu. Kira-kira dia bisa sampai ke agak dasar ya. Gini. Lalu kita isi dengan air. Ini air biasa ya teman-teman. Ujung selang harus terendam dengan air. Udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam botol melalui selang karena terhalang oleh air teman-teman. Tapi gas dari sini, karena gasnya yang di dalam sini kan bertekanan, dia bisa dengan mudah keluar dari botol karena hanya mendorong air teman-teman. Nah, seperti apa nanti update-nya? Kita akan fermentasikan selama minimal 2 minggu. Nanti akan kita review lagi. Oke, stay tune. Nah, teman-teman, ini adalah update hari kedua ya. Kita lihat di sini ada gelembung-gelembung gas. Ya, gasnya mulai terbentuk. Tuh, ada banyak. Dan ketika kita goyang-goyangkan botolnya, akan keluar dari selang ya. Nah, ini tandanya larutan yang kita bikin sedang aktif-aktifnya. Ini hari yang ketiga. Ini pun masih sama, kita lihat masih banyak gelembung-gelembungnya. Tuh. Dan artinya memang larutan ini aktif dan itu pertanda baik ya teman-teman. Ini yang kita harapkan. Kalau nggak ada gelembungnya justru malah itu yang kurang baik. Nah, ini hari ke-8. Kita lihat udah berkurang banyak ya gelembungnya. Tapi masih ada lah sedikit gitu. Nah, kalau kita lihat ini belum mengendap, belum terjadi endapan dan airnya masih keruh. Kita tunggu lagi ya. Dan ini adalah hari ke-12, artinya udah 2 minggu ya teman-teman. 2 minggu kurang 2 hari. Gelembungnya udah nggak ada, kita lihat. Dan sudah mengendap juga. Artinya ini sudah bisa dipakai teman-teman. Tapi akan saya endapkan lebih lama lagi. Ini hari ke-17. Makin lama airnya yang di atas makin jernih karena endapannya lebih banyak ya teman-teman. Sedangkan gelembung udara udah tidak terlihat sama sekali. Tuh endapannya. Sudah siap digunakan. Nah teman-teman, ini setelah molnya saya fermentasikan selama 23 hari atau kurang lebih 3 minggu. Aduh, kepencet. Seperti ini penampakannya, ada endapan, lalu airnya mulai bening dan sayurannya, buah-buahannya memang masih tidak terurai ya, karena emang potongannya besar-besar. Ini kalau untuk sampai terurai ini lama banget sih teman-teman. Memang nggak perlu sampai terurai karena nanti akan kita saring. Lalu ampasnya akan kita taruh di komposter. Nah, sebenarnya dari 2 minggu juga udah bisa digunakan ya teman-teman, karena dia udah tidak ada gelembung gasnya lagi. Terus dia udah mengendap dan aromanya sudah seperti tape. Aroma fermentasi. Wangi, asem, manis gitu loh teman-teman. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Kita akan review gimana aromanya. Karena ini pakai terasi. Banyak teman-teman yang pakai terasi itu bilang aromanya nggak enak gitu. Nah, enggak teman-teman. Pakai terasi pun aromanya tetap enak. Kayak acar, kayak asinan. Teman-teman kalau pernah makan asinan sawi, ya ini aromanya persis asinan sawi itu teman-teman. Ya ada aroma yang tidak sedap ya. Kalau awal-awal memang aroma terasinya itu akan menyengat gitu teman-teman, berbau tidak sedap. Tapi setelah difermentasikan, kalau udah benar-benar jadi aromanya berubah. Jadi kalau belum berubah aromanya berarti belum jadi
Sabar dulu ya. Nah, lalu teman-teman langsung aja kita tutup pakai tutup botol yang biasa ya, yang tidak berlubang. Karena ini sudah tidak mengeluarkan gas lagi, ini udah aman kalau ditutup pakai tutup botol biasa. Nah, teman-teman, selain menggunakan cara memodifikasi tutup ini, saya juga praktek beberapa cara lain agar molnya tidak meledak. Seperti apa? Ikutin terus videonya ya. Teman-teman, ini ada cara lain yang saya praktekkan, yaitu dengan menggunakan balon yang diikat. Nah, ini adalah saran dari subscriber, thank you yang udah menyarankan. Nah, nanti lama-lama gasnya akan menekan balon, jadi balonnya menggelembung kayak gini teman-teman. Nah, ini mol yogurt. Dan sayangnya beberapa hari kemudian balonnya itu kempes. Entah nggak tahu kualitas balonnya yang jelek apa gimana ya teman-teman. Tapi yang jelas balonnya kempes sehingga harus saya ganti. Saya lepas dan saya tutup biasa aja. Nah, ada juga cara ketiga, ya mirip dengan cara kedua, tapi saya menggunakan plastik bening. Nah, kalau ini kan lebih mudah untuk ditemui ya teman-teman. Nah, kita pastikan plastiknya itu nggak berlubang ya teman-teman, yang plastiknya masih bagus. Dan kita ikat erat dengan karet, kalau perlu berkali-kali. Saya pakai 2 karet nih, biar mantep, biar nggak ada gas yang keluar. Nah, ini ada cara yang keempat. Sebenarnya cara yang keempat ini sederhana banget ya teman-teman. Ini pakai botol yang udah bertutup, dan kita tinggal buka pelan-pelan sedikit aja. Nah, kalau udah ada suara kayak gitu, cepetan kita tutup lagi. Lalu kita tunggu biar cairannya itu turun teman-teman. Lalu kita buka lagi. Kita tunggu lagi. Nah, kita buka, kita tunggu lagi biar gasnya itu naik dan cairannya turun, karena gelembungnya itu yang membawa cairan naik. Kita buka semuanya, pasti tumpah. Yuk kita buka lagi perlahan-lahan. Tutup lagi. Nah, itu kan kelihatan ya, lama-lama turun ya. Bubble-nya itu lama-lama berkurang, lama-lama hilang. Nah, tapi harus sabar memang ya teman-teman. Dan pada akhirnya tekanan gas udah jauh berkurang, sehingga walaupun kita buka dia nggak meledak, dia tidak tumpah teman-teman. Gitu caranya. Ini bisa langsung kita gunakan atau bisa kita simpan. Nah, berapa lama mol itu tahan disimpan selama dia tidak terkontaminasi, dia masih bisa digunakan teman-teman. Mol yang terkontaminasi tadi bisa kita gunakan sebagai decomposter, tapi jangan diaplikasikan langsung ke tanaman, jangan kontak dengan tanaman. Takutnya nanti tanamannya jadi terkena hama. Sebelum digunakan dikocok dulu ya teman-teman. Bisa langsung kita saring, dan saya mengencerkannya biasanya 10 kalinya ya, tergantung tanaman apa yang akan kita siram. Kalau untuk kompos agak pekat nggak apa-apa, tapi kalau untuk tanaman sebaiknya kita coba agak encer dulu. Kita aplikasikannya ke sedikit aja tanamannya. Misalnya kita punya tanaman 10 nih, kita cobanya ke 1 dulu ya. Lalu kita amati bagaimana reaksi tanaman itu teman-teman. Kalau reaksinya positif, maksudnya dia tidak jadi mati, tidak jadi layu, tidak ada keluhan apa-apa, bisa kita aplikasikan juga ke tanaman yang lain ya. Karena prinsipnya kalau pakai pupuk itu, kalau menurut saya kekurangan lebih baik daripada kelebihan dosis teman-teman. Karena kalau kelebihan dosis efeknya langsung nyata, langsung mati gitu tanaman. Pupuknya kebanyakan, sedangkan kalau pupuknya kita aplikasikannya agak encer aja, itu malah aman teman-teman. Oh, diencerkan 10 kali dia masih oke, nggak apa-apa, minggu depannya coba kita kurangi misalnya 8 kali. Terus kalau teman-teman mau menyemprot tuh sebaiknya lebih encer daripada yang dikocor ya teman-teman, karena dia kontak langsung dengan daun. Nah, aplikasikannya pagi atau sore biar daunnya tidak terbakar ya. Untuk frekuensi saya biasanya seminggu sekali ya teman-teman, mengaplikasikan mol ini untuk tanaman sayur dan tanaman buah-buahan. Bisa 2 minggu sekali atau 10 hari sekali, tergantung dengan kebutuhan. Ingat, tanaman yang masih kecil kebutuhannya lebih sedikit, sedangkan yang tanaman yang udah makin gede kebutuhannya lebih banyak. Yang ini adalah mol kulit pisang.
yang saya campurkan dengan air cucian beras dan juga terasi. Nggak pakai takaran, saya pakai filling aja. Tapi terlihat ini lebih pekat daripada yang mol sayur ya. Dan ini saya blender, makanya jadinya kayak gini. Nah, kalau dia lebih pekat molnya, nanti mengencerkannya juga harus lebih banyak airnya ya teman-teman. Dan yang ini adalah mol yang kemarin saya pakaiin balon ya. Sebenarnya belum selesai fermentasinya. Ini masih pakai cara manual, dibuka tutup. Dan ini adalah mol tempe ya teman-teman, tempe busuk yang saya campur dengan kulit bawang, air cucian beras, dan gula merah, gula aren teman-teman, sehingga warnanya memang coklat nih. Ini pakai gula pasir tuh, bening kan? Nah teman-teman, inilah video tentang bagaimana caranya agar mol kita tidak meledak. Semoga membantu teman-teman yang saat ini sedang praktek membuat mol, atau yang belum membuat mol bisa mencoba untuk membuat mol mulai dari sekarang ya, memanfaatkan limbah-limbah dapur yang ada di rumah kita. Oke, silakan like video ini jika dirasa video ini bermanfaat, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan informasi tentang video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.